Intan merasakan banyak fenomena gaib saat menelusuri benteng Spellwick malam hari. Tapi tidak bagi saya, tak satu pun fenomena yang terlihat maupun saya rasakan. Suasana sunyi, dingin, dan gelap di lorong benteng Spellwick sudah cukup membuat bulu kuduk saya berdiri. Keangkeran di benteng Spellwick semakin terasa dengan keberadaan makam kuno warga Belanda yang disebut makam Kerkhof di dalam kompleks bangunan benteng. Sejarah tersimpan di benteng Spellwick. Seorang arsitek Belanda, Hendrik Lucassen Kardel, merancang bangunan benteng pada masa pemerintahan Sultan Banten, Abu Nasr Abdul Qohar. Kemudian benteng dibangun dengan mengerahkan tenaga-tenaga kerja orang-orang Cina yang dibayar dengan upah yang sangat rendah. Nama Spellwick diambil untuk menghormati Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang ke-14, Cornelis Janson Spelman, yang memerintah di masa tersebut. Kesultanan Banten pada abad ke-16 dan ke-17 adalah kerajaan yang maju yang mengembangkan sistem perdagangan internasional. Pasar sekaligus bandar yang menjadi pusat perdagangan internasional pada waktu itu terletak di wilayah Karangantu. Karangantu kini hanya digunakan sebagai tempat sandar perahu-perahu kecil pencari ikan. Banten pada masa lalu menjadi pusat kerajaan dan penyebaran agama Islam. Penduduknya mayoritas Muslim. Di sebelah barat alun-alun kota, berdiri Masjid Agung Banten yang didirikan oleh Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1552. Pada saat itu, pusat kegiatan pemerintahan Banten terletak di Keraton Surosowan. Banten dikenal sebagai pusat pemerintahan Islam dari awal abad 16. Yang pengaruhnya sangat kuat yaitu dari Syekh Hidayatullah yang kita kenal dengan Sunan Gunung Jati Cirebon, kemudian dilanjutkan kepada putranya yaitu Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan, yang awalnya pemerintahannya kadipaten yaitu di daerah Banten Girang sebetulnya tahun 1525, yang kemudian oleh Syekh Hidayatullah diberikan petunjuk supaya dipindahkan ke dekat pesisir ke utara Banten. Itulah akhirnya dibangun istana yang disebut Surosowan. Keraton Surosowan dibangun pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin pada tahun 1526 sampai 1570. Sejarah mencatat, Keraton Surosowan beberapa kali dihancurkan dalam Perang Kesultanan Banten melawan kolonial Belanda. Kehancuran total pertama kali pada tahun 1680. Kehancuran kedua kalinya dan yang terparah adalah pada tahun 1813. Ketika itu, Gubernur Jenderal Belanda Herman Daendels memerintahkan penghancuran hingga Keraton Surosowan ditinggalkan penghuninya. Keraton Surosowan memiliki 3 gerbang masuk, masing-masing terletak di sisi utara, timur, dan selatan. Pada bagian tengah keraton terdapat bangunan kolam berisi air yang dipenuhi oleh ganggang dan lumut. Keraton Surosowan memang banyak memiliki ruang pemandian. Salah satu yang terkenal adalah bekas kolam taman bernama Balai Kambang Rorodenok. Ada pula pancuran pemandian yang disebut Pancuran Mas. Bangunan keraton yang luluh lantak menyimpan sejarah dan misteri.
Beberapa warga sekitar Keraton Surosowan terkadang mengalami kejadian-kejadian aneh. Mereka menganggap tempat ini cukup angker, terutama di malam hari. Keraton Surosowan di Banten luluh lantak setelah Perang Banten melawan Belanda pada tahun 1809. Bangunan yang tersisa menyimpan sejumlah cerita misteri. Lihat semacam kepala lah, kayak berenuk gitu ya. Tapi nggak ngebentuk seperti orang, nggak, cuman kayak bulat aja gitu, kayak bola ya. Pas gitu kata saya, Pak itu apa? Disangkanya saya stres. Lah stres kali nih, saya bisa stres katanya, orang ngelamun aja kan. Kata saya, enggak, saya demi Allah saya enggak stres. Kata saya, orang saya ngelihat di sini nih, kata saya gitu. Pas gitu, iya kali, iya pasti, katanya pasti emang ada, katanya tuh. Selain Mariani, warga lain juga terkadang pernah melihat sosok penampakan berbentuk pocong ataupun kuntilanak. Berbagai cerita tentang makhluk gaib dan berbagai versi yang diceritakan warga kepada saya membuat saya ingin mengetahui lebih jauh tentang misteri apa lagi yang tersimpan. Malam ini saya dan Intan, teman saya yang indigo dan mampu berkomunikasi dengan makhluk gaib, akan menelusuri tempat-tempat bersejarah Banten lama. Assalamualaikum, permisi. Apa yang kamu lihat? Itu di sebelah situ ada sosok besar hitam yang dari tadi memperhatikan kita. Sama di ini apa? Setinggi dindingnya ini dia lebih tinggi. Yang memperhatikan gitu. Jadi mungkin karena memang ini ke sih? bawahnya masih ada. Yap. Dan itu tuh kayak dia memperhatikan kita dari kita masuk. Awalnya negatif atau positif? Negatif. Dia sebenarnya bukan ini sih, nggak ada hubungannya sama sejarahnya di sini, cuman dia sekarang ada di sini, dia penghuni di sini gitu. Di sana ada tempat kayak pemandian gitu. Kamu mau ke sana? Di sana kayaknya lebih menarik. Oke, boleh. Ya. Ya. Di mana? Di sana? Sebelah sana. Tempat apa ini, Rin? Nah, ini yang tadi aku bilang, ini adalah tempat mandinya para raja. Nah, di sini, nih yang tengah ini, itu namanya Balai Kambang 10. Pintu 10. Jadi pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Gitu. Nah, penunggu di sini tuh adalah ada yang namanya Nyimas Ayu Komalasari. Yang orang lain sering bilang kalau dia itu adalah Nyi Roro Denok. Kayak gitu. Dia dari aku Cirebon. tahu yang kamu sebutin itu deh. Itu ada di tengah. Oh, dia di tengah? Iya. Sekarang yang aku lihat dia pakai kayak baju hijau gitu, cuman yang panjang aja gitu. Terus pakai mahkota, cantik, kurus. Khas banget, lagi ngeliatin di sini. Ada di tengah persis ini yang aku center ini. Iya. Sini deh. Assalamualaikum. Permisi. Cantik nih. Apa cantik? Itu Nyi Roro Denok bukan? Bukan. Beliau yang ada di situ, tapi ini dia berdiri tepat di depan kita. Dia salah satu dari putri di keraton ini. Salah satu yang dulunya suka mandi berendam di sini, salah satu. Cuman beda, kalau yang di tengah itu dia tuh kayak apa ya? Kayak sosok yang paling cantik, terus kayak yang paling dihormatin gitu.
di zaman itu. Cuman ini yang orang biasa sih, cuman dia kayak kerabat gitu, masih kerabat. Si yang orang yang berada di sini, dia tinggalnya di dalam keraton ini. Kenapa? Kalau misalkan yang di tengah kan dia emang dari Cirebon, diperuntukkan ke sini buat ngebantu. Kalau misalkan yang di depan ini, dia emang tinggalnya di keraton ini atau gimana? Iya, dia ngangguk barusan ya. Jadi kamu ngomong itu dia dengar, dia ngangguk doang sama senyum.